inginkan oleh sang sutradaranya itu sih. Terima kasih. Teman-teman, di antara jajaran para pemain Sisa Kubur ada penampilan yang spesial dari seorang, dia bukan aktor, mungkin ini adalah film pertamanya, memang film pertama bukan mungkin ya. Dia sebenarnya adalah seorang pegiat advertising dan public speaking, dan dia adalah salah satu author yang paling dikenal di Indonesia. Dia adalah Henry Manampiring. Henry, ya, bisa cerita dong bagaimana berbeda dunia perfilman cara kerjanya dengan cara kerja lo biasa? Oke, makasih. Ya, ini pengalaman baru banget karena profesi saya sebenarnya penulis buku. Jadi ketika diajak sama Bang Joko gitu ya, ikutan yuk main, ya udah deh gitu, saya nekat aja gitu. Dan kaget juga karena pertama kali main langsung di sebuah project yang star-studded banget gitu, bikin jiper ngeliat bintang-bintang, buset ini A-lister semua. Tapi saya bersyukur banget pengalaman ini dan apa ya, kamu bikin saya panik, Jok. Jadi saya baru tahu kalau Joko ini suka jebakan Batman gitu kalau penyutradaraan. Saya udah dikasih skrip, udah saya apalin nih berhari-hari line saya sampai di take tiba-tiba diganti gitu. Dan itu sempat bikin saya keringat dingin juga, apalagi saya nggak ada pengalaman. Jadi itu pengalaman baru buat saya yang biasanya control freak sebagai penulis dipaksa untuk improv. Makasih loh, Jok. Sama-sama. Makasih. Terima kasih. Tia Subuan, partner saya, our producer. Kenapa memilih Siksa Kubur sebagai film pertama kita dan kenapa bilang iya waktu kita propose mau bikin Siksa Kubur, Tia? Siapa yang bisa nolak Bisa. permintaan Joko Anwar? Nah, tapi ini mau serius note, sebenarnya tadi udah disebutkan sama Bang Joko tentang visi dan misi dari Kamenzi Pictures. Jadi memang film Siksa Kubur ini memang sejalan dengan tipe-tipe film yang ingin kami kerjakan ke depannya di Kamenzi Pictures. Salah satunya adalah dengan penceritaannya yang unik, bercerita tentang sebuah tema atau sebuah topik yang universal tapi diceritakan dari sudut pandang atau perspektif yang spesifik. Seperti di film Siksa Kubur ini kan filmnya bercerita tentang keimanan, tentang kehidupan nanti di alam kubur, dan diceritakan dari perspektif agama Islam yang sebenarnya untuk saya pribadi dari saya kecil sampai detik ini itu selalu ada di kepala saya, hal-hal yang berhubungan dengan siksa kubur dan tentang keimanan. Jadi menurut saya ini memang penting untuk diceritakan ke orang lain. Itu salah satu alasannya. Yang kedua juga setelah ngobrol panjang sama Bang Joko, saya dengar visi dan misinya dia untuk film ini. Saya melihat kalau di film ini akan ada kualitas teknis yang tinggi. Ini juga salah satu yang sangat-sangat kami jaga bersama teman-teman yang lain di Kamenzi Pictures. Dan apalagi ketika kita mau membuat film ini, kita mendapatkan dukungan dari, kalian bisa lihat sendiri talenta-talenta yang terbaik yang ada di tanah air. Jadi ya, why not, let's do it. Yes, terima kasih Tia. Kalau teman-teman lihat di depan sinopsis dari Siksa Kubur jelas sekali. Setelah kedua orang tuanya jadi korban bom bunuh diri, Sita jadi tidak percaya agama. Sejak saat itu, tujuan hidup Sita hanya satu, mencari orang yang paling berdosa. Dan ketika orang itu meninggal, Sita ingin ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa siksa kubur tidak ada dan agama tidak nyata. Namun, tentunya ada konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang tak percaya. Konsekuensi apa yang akan Sita alami? Harus kita saksikan di Siksa Kubur. Dan siapa orang yang paling berdosa di dalam film kita, dalam film Siksa Kubur? Itu juga adalah pertanyaan harus dilihat ketika kita nanti menonton film Siksa Kubur. Saya selalu bekerja dengan seseorang yang bukan saja dari skill dia luar biasa, tapi segala sesuatu yang dilakukan untuk bercerita. Tidak untuk gaya-gayaan, tapi untuk bercerita. Dia adalah sinematografer andalan saya, Jaisal Tanjung. Kalau teman-teman di jajaran para pemain ini, mereka adalah orang-orang yang skillful dan sangat berbakat, dan banyak sekali sebagai peraih Piala Citra. Pak Ical Tanjung juga udah 4 Piala Citra ya Pak? 4. Alhamdulillah 4. Alhamdulillah. Gimana Pak, untuk Siksa Kubur bagaimana sinematografi berperan dalam menceritakan
cerita dengan sinopsis seperti ini? Ya, membaca skrip awal tentunya kita cuma kedip-kedip dulu ya. Maksudnya, wah ini mau diapain ya. Tapi tentunya film-film dari Pak Joko Anwar selalu menawarkan challenge terus ya. Artinya kita terus mengembangkan, kita harus dipush mengembangkan skill kita, mengembangkan apapun yang kita miliki untuk bercerita. Di sini sinematografi tentunya pengen banget bahwa karakter ini bisa dekat sama penonton. Jadi kita bikin no fancy gitu ya. Jadi gimana senyata mungkin, bagaimana seril mungkin sehingga penonton bisa ikut ngerasain perjalanan karakternya. Dan itu nggak gampang. Terima kasih Pak. Dan kita akan tetap berbicara dengan para teman-teman yang ada di depan, tapi sambil saya bertanya lagi ke teman-teman yang ada di depan, saya juga mempersilakan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan, dipersilakan. Mbak Bubu dipersilakan untuk dikasih mic-nya. Siapa yang mau bertanya teman-teman silakan, bisa bertanya ke siapa aja yang ada di depan saya, di depan kita. Hai Bang, Halo. Saya Shana dari pejuangkantoran.com. Saya mau Shana. ini aja, mau follow up aja pertanyaan saya di doorstep kemarin. Ya. Kenapa sih namanya Adil? Karena di situ dibilangnya kan filmnya akan banyak simbol-simbol gitu. Mungkin yang sekarang saya ketangkap adalah itu gitu Ya. kan. Mumpung ada semuanya ya saya tanyain aja. Baik, kita punya komitmen bersama teman-teman juga. Jadi apapun yang ada di dalam film kita, baik itu yang bisa dilihat dan bisa didengar, itu semuanya harus berarti. Tia selalu bertanya, segala sesuatu dalam film harus bisa dipertanyakan. Sampai ke nama para karakter. Kenapa namanya, ada yang namanya Adil, ada yang namanya Sita, ada yang namanya Wahyu, dan seterusnya. Nama-nama itu dipilih tentunya ada artinya, dan kalau teman-teman nanti melihat, akan melihat apakah itu arti yang harafiah atau itu arti yang ironi. Jadi ada artinya, tapi tolong dilihat di filmnya nanti, kalau dijelasin nanti spoiler. Gitu, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang bertanya? Boleh bertanya, silakan. Oh udah, silakan. Saya. Oh iya. Halo, selamat sore. Saya Jack dari Media Indonesia. Halo Jack. Bang, mau nanya dong, Ya. di Siksa Kubur ini bakal ada gore-nya nggak gitu? Terus kemarin kayaknya dapat kabar juga, kabarnya untuk Siksa Kubur ini sebagai film ke-10-nya Bang Joko sampai harus nolak project Hollywood. Terus sama mungkin buat Widuri ini kan kayaknya jadi sebagai karakter remaja pertamanya dia gitu ya. Mungkin transformasi dari aktor kecil, anak-anak ke remaja ini seperti apa dan bagaimana proses pembelajaran dia dengan teman-teman aktor yang sudah lebih dewasa di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Apakah dalam film Siksa Kubur ada gore-nya atau tidak? Aku sama teman-teman yang ada di depan ini semuanya adalah orang-orang yang sepakat bahwa film itu tidak boleh eksesif. Kita tidak boleh menampilkan adegan apapun, termasuk kekerasan, termasuk juga gore yang berlebihan dan tidak sesuai dengan cerita. Jadi kita sesuaikan semuanya, ada porsinya. Film kita sudah lulus sensor dengan batas usia 17 tahun ke atas. Menurut saya dan teman-teman ini adalah batas usia yang cocok karena temanya adalah tema seperti ini. Jadi mungkin untuk anak di bawah 17 tahun ke atas bisa ditonton tapi didampingi ya teman-teman. Satu itu, jadi nggak ada gore yang berlebihan. Ada kekerasan tentunya sesuai dengan temanya tapi tidak ada yang berlebihan. Yang kedua, Hollywood. oh, kalau soal Hollywood, saya berkali-kali mengatakan bahwa kita sudah seharusnya berhenti mengacu atau mereference ke Hollywood sebagai sesuatu yang lebih baik atau lebih besar dari kita gitu. Karena kalau kita berkarya, termasuk dalam film kita berkarya, kita harus melihat project per project gitu. Jadi mungkin udah cukup kali ya sesuatu yang Hollywood harus kita sembah gitu, enggak sih? Tergantung projectnya. Kalau projectnya bagus, ya kita terima. Kalau enggak, ya enggak gitu. Kenapa saya mendahulukan Siksa Kubur? Karena Siksa Kubur ini adalah sesuatu yang saya sepakat dan Tia dan teman-teman di Kamensi dan juga teman-teman sepakat bahwa ini sesuatu yang bukan cuma menarik untuk diceritakan tapi juga penting untuk diceritakan. Gitu teman-teman. Gitu aja. Silakan Widuri. Ya. Halo, aku Widuri Putri berperan sebagai Sita di film Siksa Kubur. Hai. Untuk transisi dari karakter-karakter aku sebelumnya kan ini benar karakter remaja pertamaku
Dibilang sulit sih sebenarnya enggak, cuman mungkin lebih ke menantang. Jadi karena Bang Joko siapin sinopsis karakterku udah lengkap sekali, jadi bener kata Tante Farah kalau ini tuh bener kata Kak Farah. Bener kata Kak Farah kalau Bang Joko siapin sinopsis untuk setiap karakter tuh lengkap banget, dan itu jadi memudahkan kita tapi sekaligus sulit karena saking lengkapnya jadi bingung mau mulai dari mana. Tapi aku selalu minta bantuan ibu, minta bantuan bapak, dan bahkan minta bantuan Om Joko, Bang Joko, dan aku juga minta bantuan Bang Joko dan para cast lainnya untuk kira-kira apa yang bisa aku tambahin lagi di karakter ini biar mungkin lebih biar lebih mantap gitu. Dan itu sih pokoknya aku selalu latihan untuk mendalami peran Sita di film ini. Teman-teman, kalau teman-teman nanti lihat mungkin juga bisa kelihatan di teaser dan trailer yang sekarang ya sebelumnya. Para pemain anak-anak yang ada dan remaja yang ada di Sisa Kubur tuh mereka luar biasa banget, dan setiap hari kalau melihat mereka berperan di depan kamera itu kayak menjadi karakternya banget gitu. Mungkin Muzaki bisa ceritakan juga ketika syuting dapat skrip versi beda dari versi teman-teman yang lain. Oh iya, jadi pas reading aku, Widuri dan cast anak-anak yang lain kita dapat skrip minor version. Jadi itu benar-benar dibikin buat anak-anak, dan pas big reading ada beberapa scene yang kita kok bingung loh, kok nggak ada dialog ini ya. Tapi di skrip-skrip yang orang dewasanya dapat. Jadi sebenarnya nggak cukup bingung karena ya udah aku memahami yang minor version aja. Dan minor artinya untuk anak di bawah umur gitu. Untuk anak di bawah umur. Dan disuruh pulang. Iya, jadi aku dibatasin, kamu cuma boleh ikut reading sampai jam segini ya, terus kamu nunggu di luar. Oke. Jadi kita membuat safe space untuk kita syuting juga. Anak di bawah umur tidak terekspos ke tema, nggak ada adegan yang seperti apa, tapi temanya dewasa. Jadi kita bikin sedemikian rupa sehingga anak-anak dan pemain di bawah umur menerima versi yang berbeda dari versi orang dewasa. Ada lagi yang bertanya teman-teman? Mbak Bubu, kasih. Iya. Ya, sorry semuanya. Perkenalkan saya Mario dari Kumparan. Pertanyaan untuk Mas Joko, sebenarnya ini lanjutan dari doorstop kita kemarin. Yang pertama, dengan tawaran visualisasi dan cerita yang sangat menarik ini, ada rencana Mas Joko untuk menayangkan ini di IMAX ataupun mungkin ada ekspansi nanti ke tayang di luar negeri, negara-negara di tetangga mungkin. Terus pertanyaan yang kedua, kalau dilihat-lihat semua pemeran di sini hampir semuanya pernah meraih Piala Citra, dan kalau dihitung mungkin sekitar 50-an Piala Citra. 51 Piala Citra. Nah, ini sudah apakah bagian dari konsep cerita, artinya disiapkan ketika Mas Joko menulis skrip atau memang untuk menarik perhatian penonton? Demikian. Terima kasih. Pertama untuk IMAX, kita dihubungi sama pihak IMAX, tapi khusus untuk Sisa Kubur, setelah kita berdiskusi, kita memutuskan untuk membuat film Sisa Kubur ini ditonton dimanapun oleh siapapun, di bioskop seperti apapun mereka bisa menikmati pengalaman yang sama imersifnya, yang sama menariknya, yang sama luar biasanya. Jadi tidak ada perbedaan untuk kali ini ya, untuk film Sisa Kubur, karena sesuai dengan film temanya agama, kok ada yang berbeda-beda, kayaknya sedih banget gitu. Jadi kita bikin sama, tapi kita dihubungi sama pihak IMAX juga dan sudah diajak untuk meeting. Tapi kita bilang untuk film ini kita mengkhususkan film ini bisa ditonton oleh penonton di mana saja dan sama excitingnya, gitu, sama imersifnya. Nanti akan ada yang berbeda dari film Sisa Kubur teman-teman dibandingkan film-film kita yang lain. Filmnya nanti ada interaktivitinya ya Mbak Tia ya, jadi ada interaktifnya. Nanti teman-teman yang menonton di bioskop harus melakukan sesuatu supaya filmnya berganti. Kalau nggak nanti scene-nya itu aja berputar, harus melakukan sesuatu. Ada interaktifnya. Apa itu interaktifnya? Teman-teman tonton dari filmnya gitu ya teman-teman. Satu lagi apa tadi?
Pertanyaannya? Hah? Pemeran? Oh, kalau dibawa keluar, Tia sudah berhubungan dengan beberapa negara. Kita sudah tinggal sign kontrak dengan beberapa negara. Insya Allah akan diputar tak lama setelah rilis di Indonesia. Insya Allah. Tapi udah ada banyak ya? Ya. Jadi akan diputar juga. Akan segera diumumkan. Oke. Seperti saya bilang tadi bahwa untuk bikin film biasanya saya melibatkan pemain-pemain yang bukan cuman yang sudah sering bermain, tapi juga yang newcomer, dan salah satu rising star newcomer kita adalah Runi Rudianti. Tadi muncul di dalam trailer. Ya? Piala Citranya belum dijawab. Soal Piala Citra. Pemainnya banyak Piala Citra. Oh, kenapa? Oh ya, maaf. Kenapa pemeran piala? Sebenarnya gini, bukan ngumpulin Piala Citra sampai 51, enggak, gimana gitu. Cuman ketika komitmen kita adalah supaya para karakter di Sisa Kubur itu dibangunkan sedemikian rupa, dihidupkan oleh para pemain yang luar biasa. Dan aku sering me-WhatsApp teman-teman karena terlalu excited banget. Teman-teman makasih ya, acting luar biasa, performance luar biasa banget, dan it's true. Aku betul-betul mengidolakan mereka semua yang ada di sini, bukan cuma kata-kata, tapi ini adalah yang sangat genuine dalam diri aku. Ternyata mereka terpilih ya bukan karena dipilih yang pemenang Piala Citra, tapi ternyata ketika kita mendata untuk untuk bio mereka, ternyata dihitung itu 51 Piala Citra kumpul di sini ya, mudah-mudahan. Oh, ada bintang kita, silakan Ibu Christine Hakim. Maklumnya Cibubur kan jauh. Silakan Ibu duduk. Oke, Runi bisa cerita sedikit pengalamannya berproses di Siksa Kubur? Ya, makasih Bang. Saya ini nonton film Abang dari awal Abang berkarya. Saya anak baru, tapi saya anak lama penonton film Indonesia. Jadi kebayang nggak perasaan saya untuk bisa diajak bekerja sama dengan Abang Joko di film ke-10 Abang.